Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Andre. NIM 1810416721. Kelas Manajemen Pagi C. Dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Baik, saya akan menjawab soal ujian UTS, yaitu makul analisis lingkungan bisnis. Soalnya yang pertama, organisasi harus membuat dan melihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai sesuatu sistem manajemen terdokumentasi. Standar mewajibkan suatu prosedur tertulis dinyatakan dengan frasa prosedur, frasa jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan. Ini harus membuat keseluruhan aspek secara lengkap, baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari sesuatu aspek. Titik dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Nah, di sini disuruh menguraikan pertanyaan A, B, C. Langsung saja, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari resource atau sumber daya bahan baku, capability atau kapasitas perusahaan, core competencies keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari threat of new interest atau ancaman produk serupa, threat of substitute product atau ancaman produk pengganti, bargaining power of customer daya tawar dari pelanggan, bargaining power of suppliers daya tawar dari supplier, intensity of competitive rivalry atau menjawab tantangan pesaing bisnis. Apa yang saudara ketahui tentang A. Lingkungan konseptual atau umum, B. Lingkungan industri, dan C. Remote environment, D. Lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Langsung saja jawaban yang A, lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut diantara lain adalah faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan hukum, dan teknologi. Demografi, dengan kata lain, lingkungan umum adalah kumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seseorang kontraktor dan merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. B.
Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seseorang investor dari investor lain agar dengan jumlah risiko serupa. Risiko adalah ketidak investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tertentu. Nah, bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Kombinasi dari ketiga analisis digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap perkembangan misi strategis, tujuan strategis, dan tindakan strategis perusahaan. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi probabilitas. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut: ancaman pendatang baru, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli atau substitusi, kekuatan tawar-menawar pemasok. Contohnya ada membangun sebuah usaha toko roti. Makin hari toko Anda semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Nah, di saat usaha Anda berkembang begitu pesat, muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal itu akan melambat kemajuan dari toko roti Anda. Maka dari itu, Anda harus mengimbangkan produk dengan menambah produk baru dengan memberi harga yang sesuai dengan produk Anda. Yang C, lingkungan jauh, remote atau environment. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat-sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi, karena pada kondisi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya baik di tingkat nasional maupun internasional, perusahaan yang menimbang keterjaan kredit secara umum, ingatan penghasilan akan dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstrim perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Dari faktor politik, arah dan stabilitas perkembangan politik merupakan faktor penting bagi manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi, serta penetapan harga, dan banyak lagi tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terjadinya dan terciptanya produk baru. Penyempurnaan produk yang sudah ada atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Kunci perawalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada pendugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi masa depan.
Dalam dampak yang mungkin, analisis menyeluruh mengenai dampak perusahaan teknologi baru terhadap lingkungan jauh, terhadap situasi persaingan bisnis, dan terhadap antarmuka bisnis masyarakat. Faktor ekologi. Ketika manajer strategik membuat peramalan, faktor yang paling menonjol seringkali adalah hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Istilah ekologi mengaku pada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya. Ancaman terhadap ekologi pendukung kehidupan kita yang utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam suatu masyarakat industrial, biasanya dinamakan populasi. D. Lingkungan operasional atau juga sering disebut dengan lingkungan persaingan atau tugas, biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Jadi perusahaan dapat lebih produktif atau bukan reaktif dalam menangani lingkungan operasional ketimbang dalam menangani lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya. Secara kemungkinan, faktor-faktor tersebut adalah diuraikan sebagai berikut, yaitu posisi persaingan, profil pelanggan, pemasok, kreditor, sumber daya manusia, sifat pasar tenaga kerja. Baik, posisi persaing, yaitu menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang muncul dari lingkungan pengembangan. Profil pesaing memungkinkan suatu perusahaan memperkirakan secara lebih akurat baik potensi pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang maupun potensi labanya. Yang kedua, profil pelanggan. Mengembangkan profil pelanggan dan calon pelanggan perusahaan, meningkatkan kemampuan para manajer untuk merencanakan operasi strategi, untuk mengantisipasi perubahan besar pasar, dan untuk merelokasi sumber daya guna mendukung perubahan pola permintaan. Terus yang ketiga, pemasok. Perusahaan selalu bergantungan pada pemasukan untuk dukungan keuangan, layanan bahan baku, dan peralatan. Selain itu, ada kalanya perusahaan mengajukan permintaan khusus seperti pengiriman cepat, syarat kredit yang lunak, atau pesanan berukuran khusus. Yang keempat, kreditor. Kreditor adalah kualitas, harga, dan aksesibilitas sumber daya keuangan manusia dan bahan baku jarang sekali yang ideal. Maka penilaian atas pemasok dan kreditor sangat penting untuk evaluasi lingkungan operasional perusahaan yang akurat. Yang kelima, sumber daya manusia, sifat pasar tenaga kerja. Kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten adalah sangat penting untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Tetapi lingkungan rekrutmen dan seleksi karyawan suatu perusahaan seringkali dipengaruhi oleh sifat lingkungan operasionalnya. Akses perusahaan karyawan yang dibutuhkan utamanya dipengaruhi oleh 3 faktor berikut, yaitu faktor yang pertama, reputasi perusahaan sebagai penyedia kesempatan kerja, tingkat kesempatan kerja setempat. Yang ketiga, ketersediaan orang dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sebagai contohnya, suatu usaha toko butik. Dalam membuka dan menjalankan usaha, kita mengetahui dalam hal bersaing, kemudian pelanggan, pemasok, kreditor, dan sumber daya manusia. Jika semuanya sudah mencukupi, maka bersaing dengan toko lain bisa lebih mudah karena kita sudah mencukupi semua yang ada di dalam lingkungan operasional, baik dari tenaga, bahan baku. Apa yang dimaksud dengan analisis
Pestel analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Pestel analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment. Pestel adalah mnemonik yang dalam bentuknya diperluas, menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi. Untuk hukuman E dan lingkungan ini memberikan pandangan mata elang atau hawk eye dari seluruh lingkungan dari berbagai sudut pandang yang sangat diperiksa dilacak saat merenungkan ide atau rencana tertentu. Masalah dalam lingkungan industri ini, semua aspek dari teknik ini sangat penting untuk setiap industri bisnis yang mungkin masuk lebih dari sekedar memahami pasar. Kerangka kerja ini mewakili salah satu vertebrata dari tulang punggung manajemen strategis yang tidak hanya mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga akan ditujukan organisasi dan strategi yang diberikan kepada mereka. Mungkin begitu, bahwa pentingnya masing-masing faktor mungkin berbeda untuk berbagai jenis industri, tetapi sangat penting untuk setiap strategi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan sehingga mereka melakukan analisis Pestel karena membentuk versi yang jauh lebih komprehensif dan analisis SWOT. Nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda. Baik, lingkungan eksternal. Secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internasional. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklarifikasi menjadi dua bagian sebagai yakni sifatnya umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup, dan faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: yang pertama, faktor ekonomi; yang kedua, sosial; yang ketiga, politik dan hukum; yang keempat, teknologi; yang kelima, demografi. Yaitu dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Baik, yaitu lingkungan industri. Yang kedua, lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seorang investor. Maka laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tertentu. Jika analisis lingkungan umumnya terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang akan dipengaruhi
profitabilitas atau perusahaan. Lanjut soal bagian B, yaitu mengenai video. Soal bagian B mengenai video, yaitu video yang pertama. Video yang pertama yaitu judul video tersebut adalah Manajemen Strategik atau Analisis Lingkungan Internal. Pembicara Diananda F.P. Analisis lingkungan internal, ada kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Terus kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keuangan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua, pendekatan rantai nilai food chain, atau dalam pendekatan ini manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas kerjaan perusahaan dalam menghasilkan dan menjual serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan untuk keunggulan bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan, yang meliputi unit keunggulan bersaing itu sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan keempat, pendekatan profil impact of marketing strategi. Dalam pendekatan PIMS, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment atau ROI. Pendekatan kelima yaitu pendekatan penilaian keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari 7 variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen, style, sistem, dan prosedur. Ada survey atau evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu perbandingan antara kinerja dan kompetensi masa lalu. Pendekatan evaluasi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Matrik profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkuantifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunannya melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Memberikan bobot pada masing-masing variabel dari 0 sampai dengan 1. Nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak nilai dan masa yang konsisten. Menggalikan bobot dan nilai. Menjumlahkan hasil dari perkalian sebagaimana langkah sebelumnya. 4. Manfaat yang didapat yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal dan suatu perusahaan. Menurut penjelasan saya dan video tersebut sudah baik karena dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video yang kedua, judul video di atas yaitu analisis PT atau PT Indofood. Pembicara Julfait.
yaitu menjelaskan tentang PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Pastel ini terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik yaitu peraturan ekspor dan impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Kalau dari ekonomi, yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini permintaan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. Itu yang menyebabkan PT Indofood ada hingga saat ini di Australia. Kalau dilihat dari sosial budaya, yaitu sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat. Sikap masyarakat ini yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan cita rasa lidah orang Australia. Tidak terlalu jauh dengan Indonesia, itu menyebabkan PT Indofood tidak merubahkan komposisi produknya. Selain itu, orang Australia sangat sibuk dan mengedepankan pekerjaan, itu yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. Kalau dari teknologi, yaitu perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya. Terus manfaat yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana di dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dapat dimengerti. Menurut penjelasan saya, dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah terperinci menjelaskan PT Indofood. Terus video yang ketiga, judul videonya adalah SWOT analysis. Pembicaranya dalam video tersebut adalah Insinyur Jaspar Asdungan, MT CPM atau Asia CISEP PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT analysis. SWOT analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk menevaluasi kekuatan strength atau kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats. SWOT analysis penting karena untuk memandu strategi level yang lebih tinggi, untuk mengidentifikasi faktor sukses internal, terus kemudian untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan bisnis di masa depan. SWOT template berisi elemen yang mengembangkan helpful dan harmful. Manfaat yang dapat saya ambil yaitu saya dapat lebih tahu atau penting analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategis yang digunakan untuk
Menevaluasi kekuatan strength atau kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Penjelasan, bagaimana penjelasan yang Anda jelaskan pembicara dalam video tersebut? Menurut saya, dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan isi dalam video tersebut dengan sangat jelas dan terperinci sehingga mudah untuk dipahami. Terus video yang keempat, judul videonya adalah analisis lingkungan industri dan pesaing. Pembicara dalam video tersebut yaitu mahasiswi dari STIE Putra Bangsa. Video tersebut menjelaskan tentang yaitu kereta api Parahyangan atau kasus PT KAI. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970 dan berakhir tahun 2010. Setelah 39 tahun, akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahyangan. Atau penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa mengalami jumlah penurunan penumpang yang drastis padahal sebelum kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat dari tahun 2005, terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisiensikan perjalanan dengan dibukanya tol Cipularang. Juga menimbulkan bisnis-bisnis baru, diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru ini menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Terus manfaat yang saya ambil dalam video tersebut yaitu pengetahuan sebuah perkembangan dengan cara sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia dalam teknologi, lebih mempersingkat waktu dan biaya. Mengenai penjelasan tersebut, semuanya sudah sangat jelas. Maksud dan tujuan yang disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah dipahami. Baik, sekian jawaban UTS analisis bisnis dari saya. Sekian dan terima kasih.